Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang bagaimana mencari research gap atau gap di antara penelitian-penelitian gitu. Jadi sebelum mencari judul ataupun kita menentukan topik penelitian kita harus tahu dulu masalahnya. Kemudian salah satunya yang lain, kita harus tahu adanya research gap di antara penelitian kita dan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi salah satu metode atau salah satu alat untuk mencari research gap itu adalah dengan menggunakan Open Knowledge Map. Jadi teman-teman bisa membuka di Google, kemudian klik Open Knowledge Map, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita bisa ketikkan di sini kita maunya tentang apa nih temanya gitu. Jadi kalau misalnya kita tentang ekonomi atau yang lainnya tidak science, kita bisa klik yang base. Sedangkan kalau yang science, klik yang PubMed ini. Kita coba saja yang base gitu. Kemudian di sini juga kita bisa menentukan penelitiannya tersebut itu dari kapan, apakah sepanjang waktu, bulan kemarin, tahun lalu, ataukah bisa di custom dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Kita contohkan di sini all time, kemudian di sini apakah kita mau memilih yang sangat relevan ataukah yang sangat terbaru gitu. Kemudian di sini juga bisa kita pilih apakah kita itu dokumen yang kini tampilkan itu dalam bentuk audio, buku, conference, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat yang jurnal atau newspaper artikel gitu. Tinggal kita checklist. Selanjutnya di sini juga bisa lihat bagaimana apakah dia itu high metadata quality ataupun low metadata quality gitu. Jadi kalau yang high biasanya dia itu minimum dia itu 300 karakternya abstraknya gitu, yang high. Jadi kita pilih saja di sini yang high. Kemudian tinggal kita lihat di sini misalnya kita mau mencari tentang fintech gitu. Fintech pada UMKM misalnya. Yang judul besarnya atau tema besarnya yang ingin kita cari dalam penelitian kita. Jadi tinggal klik saja go, nanti akan terlihat hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Jadi hasil dari pencarian fintech pada UMKM. Jadi bisa kita lihat di sini ada lingkaran-lingkaran yang besar, yang kecil, sedang, dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui di sini bahwasanya lingkaran yang besar ini adalah dia itu lebih umum dan lebih relevan dengan kita gitu. Dan yang ini. Dan di sini ada yang bersinggungan atau dia antara satu dengan yang lain ini berarti dia itu mirip atau berdekatan. Sedangkan kalau yang tidak bersinggungan di sini tidak beririsan, dia masih berhubungan dengan yang beririsan tersebut gitu. Jadi kita misalnya bisa langsung saja kita klik, kalau misalnya di sini kan banyak nih, ada beberapa. Di sini ada yang ada kunci terbuka dengan ada yang tertutup. Jadi kalau misalnya kunci terbuka di sini atau gembok terbuka di sini berarti dia bisa open access atau kita bisa download atau kita bisa buka-bukanya. Bisa membuka artikel tersebut gitu. Jadi kita contohkan saja, misalnya di sini adalah yang ini, misalnya kita klik saja di lingkaran ini, kemudian nanti dia akan terlihat di samping sebelah sini. Kalau kita ingin membukanya, bisa langsung kita buka saja di PDF ini. Nanti kalau misalnya sepertinya, oh ini cocok dengan penelitian kita gitu. Bisa langsung kita save di sini, download gitu. Jadi nanti salah satu contoh misalnya kita ingin melihat research gap-nya itu, penelitian si siapa ini? Penelitian Trimulato ini dia sudah melakukan tentang fintech pada UMKM, pengembangan UMKM dalam fintech. Namun yang belum ditelitinya apa? Biasanya kan kalau penelitian itu ada kekurangannya atau ada sarannya untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita bisa menambahkan atau melanjutkan penelitian yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya gitu. Oke, jadi kita
balik lagi. Jadi biasanya dengan begini kita bisa melihat penelitian mana atau hal apa yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya untuk kita tambahkan atau untuk kita lengkapi. Begitu. Jadi biasanya di sini kalau kita katakan fintech pada UMKM itu di sini terlihat ada 39 yang sangat relevan dengan penelitian kita itu. Gitu. Jadi sangat membantu bagi teman-teman yang ingin melihat penelitian terdahulu misalnya. Jadi penelitian terdahulu itu kan biasanya harus penelitian yang berkenaan atau bersinggungan dengan penelitian kita gitu. Jadi bisa menggunakan Open Knowledge Map ini. Kemudian di sini juga kita bisa cari saja misalnya tentang perbankan. Biasanya kalau misalnya secara umum tidak spesifik itu sangat banyak yang terjadi, yang akan muncul. Tidak hanya sedikit, kalau ini kan tidak terlalu banyak. Gitu. Mungkin kita tunggu. Kita lihat saja apakah banyak berbeda dengan fintech yang kita cari tadi. Ya, ini kan. Ini ada 100 yang sangat relevan dengan kita. Jadi begini, jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari yang ini, misalnya perbankan syariah produk dan jasa, kita klik saja. Terus nanti sebelah kanan ini kita bisa pilih mana yang sangat berhubungan dengan penelitian kita. Jadi kita bisa melihat apa yang belum dilakukan, sehingga kita bisa lengkapi atau kita teruskan penelitian sebelumnya. Begitu. Oke, semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.